Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, perkenalkan, saya Yulia Aryani. Saya berada di Kota Bekasi. Saya berasal dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pak Ustadz, di sini saya ingin menceritakan tentang keajaiban sholawat yang pernah saya rasakan. Sebelumnya, saya pengen menceritakan, saya mengenal channel Pak Ustadz ini 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Juni tahun 2019. Ketika itu, saya mengalami suatu kesusahan dalam segala hal, Pak Ustadz, dalam segala hal gitu. Ceritanya dulu kan saya bekerja di salah satu perusahaan, ternyata saya habis kontrak. Kemudian pas bulan 6 itu saya balik lagi ke Bekasi. Saya mencari-cari lagi pekerjaan. Susah sekali mencari pekerjaan, tapi ya alhamdulillah dapat. Nah, sekalinya dapat itu gimana ya Pak Ustadz, bekerjanya ya namanya kita bekerja di bawah naungan orang gitu ya, kadang-kadang ada tekanan-tekanan sedikit gitu, ada gimana gitu. Nah, saya itu bekerja begini Pak Ustadz, kalau udah melarang soal-soal kewajiban kita sebagai umat muslim, itu saya merasa tertekan gitu, merasa berdosa gitu. Akhirnya beberapa hari itu saya masih melakukan, tapi saya nggak mau ninggalin yang namanya kewajiban saya sebagai seorang muslim, saya nggak mau tinggalin gitu, tetap aja mau dimarah, mau diapa ya tetap saya lakuin, terserah gitu. Pernah suatu hari ceritanya itu saya itu kehabisan ongkos gitu, mau kerja, kehabisan ongkos, nggak ada uang gitu ya Pak Ustadz. Saya berpikir, ya Allah, kata saya, gimana ini, kata saya gitu, ongkos udah nggak ada, bensin juga sudah menipis gitu, sementara saya dapat uang dari mana gitu. Tapi di situ saya udah mendawamkan sholat sudah Pak Ustadz ya, saya terus saja. Nah, akhirnya saya nggak kerja selama 2 hari Pak Ustadz, saya nggak kerja selama 2 hari. Di situ saya zikiran setiap habis sholat wajib, setiap habis sholat sunat, saya selalu menjawabkan zikir sholawat gitu. Sholawat yang saya dawamkan itu sholawat Jibril. Nah, pas di hari kedua itu saya zikiran, saya sholawatan gitu ya Pak Ustadz ya. Entah kenapa saya ingin merapikan baju-baju yang ada dalam lemari saya gitu. Kemudian pas saya rapi-rapikan baju dalam lemari saya, Allahu Akbar, ya begitulah cara Allah mendatangkan rezeki. Rezeki itu emang datang secara tiba-tiba, entah dari mana, entah bagaimana cara Allah mendatangkannya, tapi itu nyata bagi saya, itu nyata. Allahu Akbar. Pas saya merapikan baju, ternyata di dalam lipatan baju saya itu jatuh uang sebesar 200.000. Di situ ya Allah, saya sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, kata saya. Saya ini langsung sujud syukur, langsung gimana gitu, nangis terharu gitu Pak Ustadz ya gitu. Kemudian di situ besoknya saya alhamdulillah bisa kerja lagi, kata saya sih bisa kerja lagi. Tapi kendalanya ya kalau kerja di bawah naungan orang ya begitu, sehari saya bekerja kondisinya masih sama, bekerja di situ tetap tidak ada kenyamanan gitu, tetap berada di bawah naungan orang itu, di bawah tekanan orang itu nggak enak banget Pak Ustadz. Akhirnya saya sholat malam gitu, saya minta petunjuk sama Allah, ya Allah, kalau emang masih ada rezeki saya di sini, kata saya, tolong kata saya kasih petunjuk, kata saya gitu. Tapi kalau emang udah nggak ada rezeki di sini, saya bekerja masih dalam keadaan seperti ini, kata saya gitu, saya bakal lepas kerjaan ini. Saya nggak ingin ninggalin kewajiban saya sebagai seorang muslim gitu. Saya nggak mau ibaratnya cuman gara-gara urusan dunia saya meninggalkan kewajiban saya nggak mau. Akhirnya pas hari kedua juga sama seperti itu. Nah, pas hari ketiganya saya memutuskan untuk mundurkan diri dari pekerjaan itu.
Nah, setelah saya mengundurkan diri dari pekerjaan itu, saya terus mendawamkan sholawat gini-gini. Ibaratnya terus aja mendawamkan sholawat Jibril gitu. Saya minta petunjuk sama Allah gini-gini, ya Allah kata saya mohon pertolongan, mohon petunjuk gitu, apa gitu, kenapa gitu ibaratnya. Saya susah sekali mencari pekerjaan, sekalinya saya dapat pekerjaan begini ujian saya ibaratnya berat gitu. Nah, akhirnya nggak tahu kenapa pikiran saya itu tertuju sama orang tua yang ada di kampung gitu. Kata saya, ya Allah, apa saya pulang dulu aja ya, minta restu sama orang tua di kampung, sama keluarga di kampung gitu, buat nyari kerja lagi. Siapa tahu ibaratnya berkat doa mereka gitu, saya bisa kerja gitu, dapat pekerjaan yang lebih baik gitu. Tapi saya berpikir saya dapat uang dari mana gitu, sedangkan ongkos dari Jawa ke Sumatera itu lumayan mahal. Di situ saya udah nggak pegang uang sama sekali Pak Ustadz gitu. Tapi saya terus aja gitu mendawamkan sholawat Jibril. Kadang-kadang sehari itu sampai 15.000, kadang-kadang sampai 30 saking ibaratnya ngebetnya gitu, sampai sampai kadang-kadang sampai 30.000 gitu saya dawamkan. Tapi ya alhamdulillahnya gitu ada hasil Pak Ustadz. Nggak tahu kenapa walaupun saya nggak kerja gitu, tiba-tiba kakak sepupu saya itu ini apa namanya sakit Pak Ustadz, sakit. Nah terus saya dipanggil sama abang saya gitu, Dek, kamu kan nggak kerja sekarang, abang kan lagi kerja, kakak-kakak yang lain juga kerja. Iya emang kenapa bang? Aku bilang gitu. Emang kenapa bang? Kamu antar dulu deh kakak pulang kampung gitu. Kalau masalah ongkos, kamu nggak usah takut, biar abang yang tanggung gitu katanya gitu. Di situ saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kata saya, apa ini ya yang dinamakan keajaiban sholawat gitu. Dalam keadaan seperti ini, nggak punya uang, nggak punya itu, pengen pulang kampung, pengen ketemu sama orang tua, diijabah Pak Ustadz sama Allah gitu ya. Tapi melalui tadi kakak sepupu saya itu tadi kata saya gitu, ya udah kata saya, kalau memang begini jalannya kata saya nggak apa-apa, kata saya pulang kampung dulu nggak apa-apa kata saya gitu. Akhirnya saya pulang kampung tuh Pak Ustadz, saya pulang kampung ketemu gitu, saya antar kakak sepupu saya antar pulang, ketemu sama orang tua di kampung, saya bilang sama ibu sama bapak gitu, kata saya minta doa, saya minta restu di sana, saya cari kerjaannya lumayan agak susah. Kalau aja saya punya salah gitu, punya kesalahan sama ibu sama bapak, saya minta maaf gitu. Saya mohon doain saya semoga rezeki saya lancar gitu. Semoga dapat kerjaan yang baik gitu. Kata ibu bapak saya, iya gitu, ibu sama bapak di sini selalu ngedoain kamu gitu katanya. Akhirnya saya balik lagi ke Bekasi, saya cari kerjaan lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, walaupun ibaratnya kerjanya cuma sebentar gitu, tapi alhamdulillah ada aja rezeki yang datang gitu. Walaupun kadang-kadang, apalagi kalau sekarang lagi musim corona seperti ini, cari kerjaan itu sangat susah. Tapi alhamdulillahnya Pak Ustadz, buat kehidupan sehari-hari di sini itu nggak susah gitu. Kalau saya pribadi merasakannya nggak susah, itu bantuan dari Allah gitu. Saya berpikirnya ini pasti keajaiban sholawat yang pernah saya dawamkan gitu. Sampai detik ini saya masih mendawamkan sholawat Jibril, sholawat Nabi dan segala macam tuh masih saya dawamkan gitu. Walaupun dalam segi pekerjaan saya nggak, agak-agak susah gitu mencari pekerjaan gitu. Tapi kalau dari segi ibaratnya makanan segala macam itu alhamdulillah ada aja rezekinya. Kadang-kadang ya Allah itu memberikan kita rezeki itu nggak terduga-duga gitu loh Pak Ustadz. Lewat mana aja, rezeki nggak mesti uang, rezeki itu nggak mesti ibaratnya benda, harta atau apa, makanan pun itu berupa rezeki. Orang-orang yang baik di sekitar kita pun itu suatu rezeki menurut saya gitu Pak Ustadz. Alhamdulillahnya di sini di Bekasi ini saya dipertemukan sama orang-orang baik, orang-orang yang peduli gitu, orang-orang yang sayang sama saya di saat saya merasakan kesulitan, pasti ada aja yang bantu. Di saat saya merasakan kesusahan, pasti ada aja yang peduli sama saya gitu. Walaupun itu bukan saudara, walaupun itu cuman ibaratnya tetangga atau itu, tapi alhamdulillah saya bersyukur gitu sama Allah. Berkat sholawat yang saya dawamkan, ada aja yang sayang sama saya, ada aja yang peduli sama saya.
seperti ibaratnya saya nggak kerja gitu, tapi saya udah nggak punya uang ibaratnya gitu. Tiba-tiba, ada yang kakak angkat gitu, bilang kayak gini, "Dek, kamu udah nggak kerja?" "Iya, nggak kerja." "Nanti kamu main ke sini ya," katanya, "main ke tempat Mbak," gitu katanya. "Iya, Mbak," aku bilang gitu. "Nanti pulangnya itu Pak Ustadz kadang-kadang saya dibekelin, ada beras, ada, apa pokoknya banyak lah, ada makanan, ada roti segala macem gitu." Itu posisinya saya nggak kerja, tapi alhamdulillah banget Pak Ustadz, kata saya, "Ya Allah, apa ini yang dinamakan keajaiban sholawat?" Gitu. Di situ saya bersyukur banget Pak Ustadz sama Allah, "Ya Allah," kata saya, "makanya mulai dari waktu itu saya kenal channel Pak Ustadz, mulai dari itu saya nggak mau ninggalin yang namanya sholawat itu, nggak mau. Setiap sholat tahajud, sholat wajib, sholat apapun, sholat duha, saya selalu mendawamkan sholawat, berapapun, kadang nggak terhingga, kadang-kadang nggak saya hitung gitu. Tapi ya tadi kata Pak Ustadz, kalau bisa sehari 15.000 atau lebih ya, itu pasti ada keajaiban walaupun bukan berbentuk ATM terisi sendiri, walaupun bukan berbentuk rezeki yang besar-besar seperti orang bukan gitu, tapi ya alhamdulillahnya ada aja keajaiban yang dirasakan gitu. Sebenarnya masih banyak Pak Ustadz keajaiban-keajaiban yang saya rasakan, tapi ya nanti insyaallah lain waktu saya bakal kasih testimoni lagi insyaallah. Doakan saya semoga rezeki saya tetap lancar, semoga ada kerjaan yang lebih baik. Buat teman-teman juga, pendawam sholawat semoga istiqomah dalam menjalankan sholawatnya, dalam mendawamkan sholawatnya. Jangan lupa sholat di awal waktu, jangan lupa sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha. Kalau bisa sih qobliyah ba'diyahnya dijalankan, istiqomalah dalam bersolawat. Buat Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Terima kasih atas channel-channelnya, terima kasih atas inspirasinya. Semoga Allah memberikan rezeki yang lancar, kesehatan, jasmani dan rohaninya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu dari saya, Pak Ustadz. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga virus yang sekarang sedang melanda dunia segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa kembali normal seperti dulu dan bisa bersilaturahmi sama keluarga, sanak saudara semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.